Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, ZLTC. Baik sobat ZLTC, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah permodelan menggunakan program Start Pro, yaitu bagaimana mendesain sebuah bangunan sederhana menggunakan Start Pro dengan memodelkan plat lantai. Ya, jadi platnya langsung dimodelkan di Start Pro dan kita akan hitung penulangannya menggunakan Start Pro. Oke, saya langsung ke space di sini, WG2 bangunan 2. Saya gunakan di sini Newton kilogram meter aja ya. Kemudian klik next, add beam ya. Ini adalah tampilan pertamanya ya. Saya langsung saja, kita akan mengatur jumlah gridnya. Di sini kita bangunannya tidak usah terlalu besar ya, sederhana aja. Oke, bentangannya arah X ya, ya. Ini setiap 1 meteran ya, jadi meter. Sini saya kasih ya, saya kira cukup. Oke, baik. Kemudian langkah selanjutnya, ini untuk Y adalah ketinggian ya, maka kita harus atur ketinggiannya sesuai dengan ketinggian bangunan, misalnya setiap 3,5. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita klik di sini snap node or beam ya, kita buat portal, tekan escape, lalu klik lagi, tekan escape, lalu kita buat lagi ya. Nah oke. Nah, jika sudah seperti ini ya, kita lanjutkan dengan melakukan replicate ke arah Z ya. Jaraknya saya sih di sini 6 meter ya, 6 meter, jumlahnya ada 2. Oke ya. Nah, dia akan terlihat seperti ini. Kemudian kita tambahkan balok-balok penghubung. Oke ya, kita sudah berhasil membuat sebuah frame 3 dimensi ya, yang akan kita tempatkan plat lantainya untuk di lantai 1 ini, dan atap ini menggunakan struktur rangka baja ringan ya, jadi tapi di sini tidak saya modelkan. Oke, langkah selanjutnya saya akan memodelkan plat. Nah, akan tetapi saya akan menambahkan sebuah cantilever di sini. Ya, jadi saya klik dulu balok-balok ini dan saya replicate ke arah X, tapi jaraknya berlawanan arah dari sumbu X, yang saya akan tulis -1 dengan jumlahnya 1 saja. Klik OK. Nah, ini dia. Jadi ada, sudah terlihat ya. Sekarang saya akan hubungkan dengan balok. Ya, jadi ada area cantilevernya. Dan kemudian kita modelkan dengan plat. Ya, klik plat di sini dan aktifkan yang ini. Add 4 nodes plats ya. Lalu kita klik sudut-sudut titik-titik yang akan menjadi plat. Nah, oke, di sini belum terlihat ya adanya plat ya, tapi ada sedikit garis biru tipis yang ada di sini. Maka untuk mengaktifkan, kita klik kanan dan structure diagram, kita aktifkan di sini fill plates, apply. Oke, nah di sini. Kemudian kita ulangi penggambaran platnya pada portal 3 dimensi.
Oke. Nah, sudah berhasil ya. Ya, tahapan selanjutnya kita akan tentukan support. Nah, di sini ada properti. Boleh kita tempatkan properti atau langsung ke support dulu, nggak apa-apa. Saya create di sini, kita pilih yang jepit ya. Lalu saya putar dulu. Kita pilih support yang sudah dibuat dan arahkan pada ujung kolom bawah. Klik assign. Yes. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya saya akan sembunyikan dulu plat-platnya. Oke. Kemudian kita akan mengisi properti dari portal 3 dimensi ini ya. Kita gunakan define rectangular. Nah, untuk mengisinya tentu dengan ukuran prelim ya awalnya ya. YD ini ada ketinggian, saya akan menggunakan ukuran 1/12, berarti dengan bentang 6 meter, yaitu kita punya tinggi blok 0,5 meter dengan lebar 0,25 konkret. Klik add. Kemudian untuk yang jarak 3 meter ini bisa kita gunakan lebih kecil ya. Nah, kalau kita gunakan 1/12 tentunya kecil sekali ya untuk balok ya. Dan untuk balok utama tentunya, nah ini jangan terlalu kecil ya, supaya struktur itu bisa menerima gaya gempa dan gaya efek goyangan yang terjadi pada bangunan ya. Jadi sebaiknya untuk bangunan utama jangan terlalu kecil, seperti tinggi 200 ya, itu sudah terlalu kecil ya. Nah, saya ambil minimal 300 lah ya untuk balok utama. Di sini saya tetap gunakan 0,25 karena balok utama tentunya nanti akan menerima gaya momen torsi dari si plat. Jadi saya tidak akan tipiskan lagi ya, saya tetap gunakan 0,25 add. Kemudian untuk ring balok baru kita bisa lebih kecil, saya gunakan 15 add, dan yang sisi 6 meter gunakan 15 kali 50. Dan kemudian kolomnya saya gunakan yang standar aja ya, yaitu minimal selebar balok ya. Dan kalau misalnya menyukai kolom pipih ya nanti silakan dimodelkan sendiri, caranya sama, tapi di sini saya menggunakan yang standar. Nah, oke, di sini sudah ada 5 profil. Kemudian saya akan tambahkan untuk plat, klik thickness di sini. Dan kita perlu menghitung berapa tebal minimum platnya. Ya, di sini ada tebal lebar 3 meter dan 6 meter. Untuk menentukan tebal plat satu arah ya, itu di sini baru ada syaratnya. Nah, oke, bisa dicek ya. Kalau untuk plat satu arah, tebal minimum plat adalah 1/20 dengan kondisi tertentu ya. Ada juga yang menggunakan 1/24 pada kondisi tertentu, dan ada yang 1/28. Pada cantilever menggunakan 1/10 seperti itu. Nah, untuk kali ini saya gunakan yang 1/20. Kita akan lihat mana yang lebih tebal dengan yang area cantilever ya. Jadi kalau misalnya di sini 3 meter, saya bagi dengan 20, berarti tebal minimumnya adalah 150 mili. Dan kalau yang area cantilever tadi adalah 1 meter ya, dibagi 10 itu minimumnya adalah 100 mili. Oke. Oke, selanjutnya kita akan tempatkan. Berarti di sini saya ambil 150. Perhatikan satuannya ya, 0,15 add, dan yang satu yang untuk area cantilever saya gunakan yang lebih tipis, close. Oke,
Sip, sekarang kita akan tempatkan semua elemen-elemen ini pada permodelan. Pilih dulu yang 50-25, kita aktifkan yang panah ini ya. Klik pada balok, tekan kontrol, tahan kontrolnya, lalu klik balok yang lain yang berukuran panjang yang sama. Nah, seperti ini. Kemudian klik assign. Yes. Kemudian pilih balok yang 30-25, klik. Di sini saya kasih yang balok cantilever memiliki ukuran yang sama ya. Assign. Yes. Lalu yang ring balok kita pilih untuk yang ring balok yang 6 meter. Kemudian di sini kita lihat apakah ada yang terlewat. Tidak ada ya, semua balok sudah kita input. Sekarang untuk kolomnya kita langsung bisa menggunakan perintah ini, barrel to y. Pilih dulu yang profilnya ya, lalu kita select kembali, klik assign. Yes. Untuk plate thickness kita aktifkan dulu pemilihnya yang ini ya, kursornya. Nah, ini harus kita seleksi dulu plate nomor 6. Nah, ini ada baiknya kita sesuaikan namanya deh, edit. Oke, di sini tidak terlihat ya, jadi harus hafal kode referensinya ya. Nah, ini tebal 15, sign. Nah, untuk tebal yang 10 sign. Oke, sip. Nah, semua profil sekarang sudah di input ya, kita bisa lihat rendernya. Oke, ini seperti ini rendernya, plat satu arah. Oke, balok list plank atau balok pinggir di sini belum kita input ya, jadi kita kembali dulu. Saya pilih yang 15. Nah, ini ya untuk yang balok pinggir. Oke, tekan assign. Yes. Nah, sekarang semuanya sudah, kita lihat lagi rendernya. Nah, di ujung sudah terlihat ada balok list planknya. Oke. Baik. Di sini kita sudah menambahkan profil, kemudian sudah menambahkan plat juga. Saya tampilkan ya filenya. Oke. Kemudian support juga sudah. Sekarang kita tambahkan beban. Load. Sini saya akan tambahkan depth. Oke, kemudian kita pilih di sini set width Y, faktornya -1, klik assign ya. Kemudian tekan lagi load. Nah, kita akan tambahkan di sini depth lagi ya, ini untuk beban finishing ya. Oke, dan kita pilih di sini plat. Nah, plat yang untuk plat saya pilih di sini untuk beban finishing 125 kg per meter persegi. Tentunya ini harus disesuaikan dengan finishing ataupun instalasi yang akan dipasang di plat lantai. Oke, kemudian untuk beban dinding saya masukkan ke dalam STL, saya klik member di sini. Karena ini ketinggiannya adalah 3,5 meter, maka kita gunakan 250 ya, berat pasangan dinding bata dikali dengan 3,5. Oke. 150 kali 3,5 875. Oke. Kita lanjutkan di sini minus 875. Kita pilih GY, tekan add. Sekarang kita tempatkan beban-beban masing-masing. Kita pilih yang plat dulu, aktifkan kursor plat. Untuk area cantilever juga sama, SDL nya sign. Yes. Nah, terlihat garis-garis seperti ini pola distribusi plat shell yang ada di Start Pro. Jadi dia tidak terlihat
trapesium ya, ataupun tidak terlihat seperti segitiga. Nah, ini kalau plat shell seperti ini, distribusi yang ada di dalam pemodelan kita kali ini ya. Beda kalau yang menggunakan trapesium segitiga, itu menggunakan plat dengan tipe membran, atau kalau di Start Pro itu tidak perlu dimasukkan platnya ya. Jadi cukup input beban area floor seperti itu. Oke, next kita akan tambahkan beban dinding. Kita arahkan ke sini dan klik balok yang akan menerima dinding. Aktifkan dulu panah yang ini. Pilih baloknya, tekan Ctrl. Kemudian tekan assign. Yes. Nah, sudah seperti itu. Sekarang kita tambahkan beban live. Oke, kita tambahkan di sini di flat ya. Nah, beban live tentu disesuaikan dengan fungsi dari bangunan ya. Kalau misalnya area hunian, area gudang, area taman ya, itu tentu berbeda. Global Y minus 250 dan tekan F di sini. Dan untuk yang area luar ini, kebetulan di luar nih saya mau kasih taman nih, jadi lebih berat. Add seperti itu, dan saya pilih yang plat area dalam, sign yes. Nah, untuk yang area luar termasuk cantilevernya saya kasih buat taman. Nah, kita lihat sini, jadi lebih besar ya, lebih tinggi daripada yang di dalam. Oke, next kita akan tambahkan beban kombinasi sekarang. Add new load, tekannya berbeda ya dari yang sebelumnya. Pilih new load combination, kita pilih di sini dead load plus SDL, ini artinya beban mati gabungan. Oke. Dan saya klik add new load lagi, kali ini kombinasi selanjutnya kombinasi P1. Nah, gitu. Semuanya saya masukkan termasuk live nya. Oke, dan masukkan lagi yang kombinasi ultimate 1,2 kombinasi 2 kombi 2 mana, klik OK. Oke, sekarang kita tekan escape. Kita perhatikan di sini. Oke, itu belum muncul ya. Kita akan coba kembali. Ya, kita pilih yang kombinasi. Nah, sudah terlihat sekarang. Jadi dimunculkan di Start Pro itu gabungan dari beban-beban yang tadi kita masukkan di dalam kombinasi. Jadi akan terlihat sangat jelas ya, seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal running nih ya. Jadi gampang banget ya kan. Cuman plat yang di sini kita belum melakukan generate mesh atau auto meshing. Nah, kita akan lihat ya perbedaan kalau tanpa di auto meshing ya, di generate mesh sama tidak. Nah, kita akan bisa tahu dari perbedaan analisisnya. Tapi saya akan simpan dulu karena seringkali kalau kita tidak simpan itu dia bisa error ya. Jadi saya simpan dulu sebagai master modelnya dan saya akan lakukan save as ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mulai proses untuk analisis. Kita pilih yang analisis or print, no print, add. Kemudian kita pilih yang design, select parameter, tapi aktifkan dulu yang konkret. Oke, select parameter, kita blok semuanya seperti ini, dan kita pilih yang kita butuhkan untuk dimunculkan, jadi tidak usah semuanya. Oke,
kemudian kita lakukan define parameter, tapi saya akan ganti dulu satuannya jadi Newton milimeter. Oke, kita klik define parameter. Nah, F option C nya untuk beton mau dipakai berapa, misalnya yang 250 itu setara dengan 20 MPa. Add FY main, ini adalah mutu tulangan bajanya. FY second ini untuk yang tulangan sengkang, saya kasih yang 280 MPa aja ya. Max main adalah tulangan terbesar yang akan dipakai, saya kasih 16, dan tulangan terkecil saya kasih 10, dan tulangan sengkang minimum saya kasih 10, dan reinforcement ini untuk kolom sengkang tipe apa, tit kolom aja ya. Kemudian klik close dan saya aktifkan di sini F option C 20, saya pilih assign to view, assign yes. FY main, assign to view, assign yes. Platnya ikut terpilih ya. FY second, ini untuk tulangan geser. Perhatikan kalau si balok itu nggak termasuk, jadi jangan di select untuk plat tidak termasuk untuk tulangan gesernya ya, jadi jangan sampai terpilih. Maka selanjutnya kita harus lakukan select, kita pilih by list saja, beam. Nah, jadi platnya otomatis nggak kepilih seperti ini. Close, kita aktifkan assign yes. Nah, untuk tulangan utama minimum 16 ya, ini saya juga assign to view aja deh ya. Kemudian main assign to view, kemudian untuk tulangan geser assign to view yes. Nah, untuk tulangan ini pastikan hanya terpilih kolomnya, lalu kita aktifkan seperti ini oke, dan klik assign. Oke, semua sudah kita setting nih. Kita langsung ke command, kita pilih beam design beam ini untuk kita desain baloknya, kita klik add, desain kolom juga demikian, desain untuk platnya juga kita klik add seperti itu ya. Dan take off ini jika kalau kita ingin mengetahui volume material, tapi di sini kita tidak untuk ke sana. Oke, langsung ke desain beam, kita pastikan pilih balok-baloknya. Sign yes. Desain kolom pastikan juga hanya memilih kolom. Desain elemen pastikan hanya plat ya, kita pilih secara manual aja deh. Oke, dan klik sign yes. Nah, sekarang kita siap menganalisis. Save dulu dan kita mulai langsung run analysis. Oke, udah selesai ya, kita langsung klik done dan kita munculkan yang ini nih. Oke, nah kelihatan ini adalah garis displacementnya ya, cuman kecil sekali. Maka kita aktifkan skalanya kita aktifkan. Nah, scale pada displacement kita kecilkan di sini. Oke, nah itu baru terlihat. Nah, baru terlihat garis yang berbeda. Nah, ini bisa terlihat garis deformasinya. Oke, sekarang kita lihat di sini deformasi baloknya dengan garis-garis yang hijau ya. Nah, kita lihat dia pas ada plat dia terlihat sangat kaku ya, jadi tidak melengkung sebagaimana yang kita tahu ya, dimana plat itu juga harusnya kan memberikan kekakuan tambahan. Sepertinya kalau yang ini tidak ya, jadi dia lurus saja si balok, seolah-olah tidak menerima dudukan dari plat ya gitu. Jadi mengapa sih itu terjadi? Ini karena kita tidak lakukan auto meshing pada platnya ya, kita tidak lakukan generate mesh ya. Sekarang kita akan coba gimana kontur momennya pada plat tanpa kita lakukan generate mesh, apakah berhasil.
Nah, ini dia. Jadi kalau generate mesh contour moment pada plat tanpa generate mesh, hasilnya seperti ini. Oke, sekarang saya akan melakukan generate mesh, tapi saya mau save as dulu. Jadi ini sebagai bahan pembelajaran saya ya. Jadi bahan pembelajaran buat saya juga, karena ini sebuah exercise yang penting buat saya. Kemudian dan semoga juga begitu buat teman-teman yang menonton video ini. Kita akan lakukan generate mesh ya. Nah, kita klik kanan, lalu kita pilih generate mesh ya. Nah, AB itu selalu sisi ini ya, selalu sisi ini. BC selalu sisi yang ini, dan CD CA itu selalu sisi yang ini, dan DA itu selalu sisi yang ini. Jadi tidak akan berpindah. Maka di sini kita lihat AB ini panjangnya. Nah, mungkin bagi yang kesusahan, saya akan munculkan nih dimensinya. Nah, di sini kelihatan 3 meter, 3 meter, yang di sini 6 meter ya. Jadi lebih gampang. Saya akan lakukan generate mesh per 1 meter. Jadi kita akan bagi plat ini sehingga menjadi modul 1x1. Di sini AB saya bagi 3 dan BC saya bagi 6. Sini 3 dan di sini 6. Oke. Quadrilateral meshing, oke. Yes. Oke. Program start menginfokan bahwa akan analisis yang sebelumnya akan dibatalkan. Saya klik OK saja. Nah, ini platnya juga akan saya generate mesh. Sisi AB saya biarkan 1. Untuk yang di BC saya bagi 6. 1 dan 6, lalu klik OK. Ya, oke, sudah berhasil. Ya. Sudah berhasil, kita save dulu. Sekarang kita akan analisis kembali. Untuk data-data di sini ya tidak ada perubahan, jadi tidak perlu kita setting kembali. Nah, di sini sudah ada, jadi tidak ada perubahan di situ. Kita langsung ke analyze, run analysis. Oke, dan udah berhasil. Kita klik yang ini. Nah, tuh. Sekarang bisa terlihat ya, ada garis-garis dari perubahan displacement platnya, terlihat lebih smooth ya, lebih halus. Nah, displacement scale-nya akan saya naikkan kembali sedikit. Nah, oke. Jadi nggak terlalu ekstrim. Feel-nya saya hilangkan aja ya. Nah, terlihat lebih smooth ya, sangat berbeda dengan yang sebelumnya tadi, ya kan? Nah, oke. Sekarang kita akan pastikan bagaimana dengan konturnya. Saya pilih di sini max stop ya. Dia ada MX ini, momen arah X. Nah, terlihat berbeda ya. Bagaimana kalau tadi yang max stop ya? Apakah sama atau tidak? Nah, ini perlu juga kita cek. Kita lihat tadi itu ada di kontur. Nah, saya pilih max stop sama kayak tadi ya. Apakah sama atau tidak? Nah, beda rupanya ya. Kalau yang sebelumnya tadi dia gradasinya satu arah dan terlihat tidak ada pulau-pulau di tengahnya ya, sehingga penentuan penulangan partnya berbeda dengan penulangan yang kalau kita lakukan generate mesh ya. Tentu hasilnya lebih mendekati yang seperti ini ya, karena sisi tengah itu memang biasanya di momen positif atau tulangan bawah itu paling besar, beda dengan yang di area tumpuan seperti itu. Oke, kita klik kontur lagi, play. Nah, ini bottom. Oke, kita lihat ya, ada envelope nih. Nggak kelihatan sih envelope ya. Kita pilih yang design result.
konturnya, ada envelope, tidak ada di situ ya. Kombinasi 2, kita lihat yang penurunan akibat P1 kombinasi 1. MX ini konturnya. Oke, untuk mengetahui penurunannya di sini saya akan pilih node. Nah, di sini kita pilih yang ini ya. Nah, caranya kita arahkan titik ke kita arahkan ke titik-titik yang kita inginkan. Misalnya ya di daerah tengah-tengah dari plat tuh, di daerah ini 1 2 3 4 5 6, berarti tengahnya di sini ya. Kita pilih yang ini. Nah ini di sini muncul berapa penurunan yang terjadi di titik tersebut. Titik ini arah Y ya, yang ke arah bawah displacementnya. Nah ini minus 1,36. Nah kalau yang area cantilever kita lihat, pilih yang node. Nih turunnya minus 0,727. Kalau yang di sini minus 0,312. Dan kalau yang di tengah-tengah plat cantilever kita lihat minus 1,172 mm ya. Nah kalau cantilever tentu syarat landutannya beda dengan yang biasa, yaitu L per 150 ya. Jadi harus kita kontrol dengan bentangan 1 meter dibagi dengan 150. Oke, bentangan 1 meter dibagi 150. Nah izinnya adalah 6 mili, sementara yang terjadi hanya 1,172, jadi masih oke, masih aman. Oke, nah ini kita sudah sampai ke pengecekan displacement pada area cantilevernya, dan sekarang saya akan munculkan ke pendulangannya. Saya lihatkan MY dulu, kombinasi 2, pilih MY play. Nah ini dia MY ya. Oke, sekarang kita akan munculkan penulangannya. Result, kita pilih slab reinforcement. Saya pilih di sini option C nya kita ganti ya, 20 MPa per 20 MPa, tulangannya 10, type nya normal. Ya, kita cek dulu ya di sini ya. Bending moment pada apa? Pada balok dan kolom. Oke, kita akan coba di sini. Ya, ini untuk MXY, jadi gabungan dari momen X dan momen Y. Ya, ini diagonal ya posisinya. Kita coba slab reinforcement. Oke, jadi kita tentukan dulu bebannya. Yang ini kombinasi 2, klik general. Nah di sini baru aktif reinforcement. Kita pilih yang top X dan kita pilih ini masih diisi. Oke, kombinasi 2 yang kita desain, klik apply dan oke. Nah ini dia penulangan
dari program Start Pro. Bagaimana cara mengarahkannya? Kita klik yang ini ya, kursor untuk memilih plat, lalu seleksi. Nah, di sini akan muncul pilihan ya. Di sini ada gaya geser yang terjadi pada plat, gaya bending moment ya. Tapi di sini untuk yang plat center. Kalau yang di bawah ini tabel untuk yang di sudut. Jadi kita bisa kontrol cek. Di sini ada, karena di plat ini ada 4 sudut, maka nilainya ada 4. 1 2 3 4 ya. Kalau yang di tengah dia tidak ada, hanya ada satu nilai saja. Nah, ini kalau kita ingin mengontrol penulangan secara manual ya. Ada MY, MXY, dan juga ada MX. Kalau kita mau lihat penulangannya, kita langsung bisa lihat dari gradasi nilai di sini dengan warna ya. Satuannya milimeter persegi per meter lari. Jadi nilai yang di sini menandakan jumlah kebutuhan tulangan. Berarti kalau yang merah ini kebutuhan tulangannya 360 mm persegi per meter lari. Bagaimana menerjemahkannya? Yaitu kita langsung saja, misalnya 360 mm persegi kita bagi, jika kita ingin menggunakan tulangan diameter 10, berarti langsung kita bagi 78,5 mm persegi sama dengan 4,6 atau setara dengan 5. Berarti kalau kita gunakan jarak 1 meter, kita bagi dengan 5. Nah, berarti bisa menggunakan D10 jarak 200. Oke, demikianlah Sobat CLTC, sharing-sharing kita dan exercise kita menggunakan program Start Pro untuk memodelkan dan mengeluarkan penulangan pada plat lantai. Semoga dapat bermanfaat ya, dan juga bisa diaplikasikan apabila ada tugas ataupun pekerjaan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.